tadi memang belum semua puskesmas sih Pak Ben melibatkan jejaring dan jaringan untuk menjadi kader tadi, jejaring dan jaringan. Sementara sekarang juga dari kementerian kan ada program AUC, jadi dari dinas kita juga memotivasi teman-teman di apotik. Jadi untuk bisa turut serta dalam program seperti sosok-sosok seperti Bu Imelda, kemudian Pak Niko di Bu Rusi, kita harapkan kawan-kawan dari kalau di wilayah saya bisa lebih aktif kembali bekerja sama dengan puskesmas, kemudian nanti dari Dinas Kesehatan akan memantau capaian program dari puskesmas tersebut. Biasanya dilihat dari puskesmas capaian program TB yang paling baik yang mana nih? Bagaimana capaian yang paling tinggi, screening paling bagus, tingkat kesembuhan pasien ada yang mencapai 90%, bagaimana tingkat resistensi obat, itu dipantau di situ. Biasanya pada hari TB diadakan sayembara dilihat terakhir, kemudian diberi reward oleh Kepala Dinas Kesehatan, biasa Pak W. Kalau di tingkat instansi mungkin ya. Cuman harapan kita juga di pihak swasta seperti Pak Suki sampaikan tadi ada semacam lomba-lomba bikin YouTube, bikin poster. Nah, itu yang bagus sekali menurut saya itu diterapkan. Saya pikir ini menarik Mas Madu juga bahwa mungkin saya juga yakin di antara para pendengar ini teman-teman juga banyak yang background-nya ada di puskesmas maupun di dinas meskipun sebagai apoteker ya. Jadi mungkin bisa jadi semacam trigger atau ide seperti yang tadi disampaikan Mbak Imelda bahwa dihargai sebagai apa yang dilakukan menjadi semacam kayak duta TB itu juga suatu penghargaan yang sangat menarik. Kalau kemudian yang tadi itu penghargaan dari dinas itu mungkin bisa diekspansikan mungkin Mas Pandu. Jadi tidak hanya sebagai petugas puskesmas yang terbaik dalam program TB, tapi bisa juga dari partner terbaik untuk program TB. Itu juga akan menarik. Banyak hal yang saya rasa bisa kita lakukan bisa bersama. Dikembangkan. Satu lagi Pak B, kalau boleh usul buat saya, dan tadi juga saya melihat banyak sekali pertanyaan teman-teman sejawat adalah, kalau bisa insentifnya adalah tambah lagi pelatihan terkait bagaimana memberikan komunikasi kepada pasien, bagaimana memotivasi pasien. Karena saat ini pelatihan-pelatihan yang kita terima biasanya hanya seputar terkait dengan terapi, pemantauan pengobatan, tetapi setelah kita mengetahuinya, pada saat kita mau memberikan motivasi atau pada saat kita berkomunikasi dengan pasien, nah ini yang belum cukup. Jadi kalau boleh nanti ada program-program untuk diadakan adalah program untuk komunikasi, motivasi, dan kalau bisa malah dengan workshop yang terkait dengan pasien, karena yang di lapangan ini berhadapan dengan pasien yang putus asa, pasien yang tidak mau berobat, pasien yang tidak ingin meneruskan pengobatannya karena satu dan lain hal. Nah, dengan adanya workshop, mungkin pelatihan akan menjadi lebih efektif, begitu. Terima kasih. Jadi, ya, maksud saya tambahi Pak B. Jadi workshop yang pembicaranya itu motivator, workshop yang mengajari public speaking. Nah, kalau bagi saya ya, jadi yang saya rangkum dari Bu Lucy. Jadi kita kayaknya butuh motivator, butuh public speaking untuk mengisi kita gitu. Yang kedua juga saya rasa saya tidak tahu apakah teman-teman sejawat lain setuju. Tidak hanya kitanya, barangkali pasien-pasien yang sembuh di puskesmas, saya rasa sudah bisa diberikan reward. Story ya. Iya, gitu ya. Jadi misalnya ada diadakan pertemuan-pertemuan, dia boleh sharing pengalamannya dari awal sampai sembuh. Barangkali kita kasih cindera mata apa gitu, misalnya puskesmasnya Pak Pandu ya gitu ya. Kasih cindera mata, dia sudah berhasil, ini kita contoh kecil misalnya, jam tangan kah atau apa gitu ya, yang dia nggak usah ditulis lah bebas TB gitu ya, nggak cuma, karena kan nanti bisa bikin dia, cuma reward kecil yang mungkin membuat dia, oh iya, saya sudah bebas TB, saya sudah bisa menginspirasi pasien-pasien lainnya gitu. Jadi tidak hanya kitanya, tapi pasiennya juga, karena jujur 6 bulan, 9 bulan itu seperti yang dikemukakan Bu Lucy itu luar biasa. Luar biasa, butuh motivasi, butuh disiplin, butuh tekad, butuh semua pendukung, keluarga, materi, semua waktu, tenaga, itu sangat luar biasa dicurahkan selama 6 sampai 9 bulan pengobatannya gitu. Kalau 6-9 bulan, kalau sampai tahunan gitu. Jadi saya rasa bukan hanya kitanya, tapi pasiennya juga bolehlah dikasih reward gitu.
Ya, makasih Pak B. Ya, terima kasih. Jadi memang ini juga didukung nih dari ternyata orang-orang merhatiin Bapak batiknya bagus. Dari sebenarnya batik 150.000 terima. Tapi dari chatting yang kita terima, mohon maaf ada sedikit ini tadi mungkin yang terlupa. Seperti dari rekan apoteker Lisa Febriani, sarjana farmasi ini. Jadi setuju, adakan tuh pelatihan komunikasi. Ya. Nah ini kan sudah ada komunikatornya nih Bu Emelda nih. Ini komunikator by praktis nih. Jadi sangat menarik juga. Ada juga pendekatan dari sisi religius juga mungkin itu diperlukan karena faktor untuk kita memberikan edukasi itu kan menarik. Ini saya pikir satu saran yang mungkin harus di follow up oleh teman-teman yang di sehat di daerahnya Pak Sukir. Jadi komunikasinya apa nih yang menarik ini yang bisa dilakukan. Oke teman-teman, kita tanpa terasa nih sebenarnya sudah 4:30 ya. Jadi kita ada waktu yang jadi ada 2 sesi lagi nanti teman-teman yang kita harapkan masing-masing bisa menceritakan success story-nya secara singkat. Jadi success story apa yang bisa menginspirasi bagi semua peserta yang di sini sehingga nanti bisa tergerak untuk ikut bersama-sama dengan kita semua melakukan kontribusinya. Terus sesi berikutnya yang paling akhir setelah success story-nya, kita harapkan masing-masing teman-teman panelis di sini bisa memberikan semacam key message. Jadi pesan-pesan kuncinya apa yang ingin disampaikan ke semua rekan-rekan apoteker sejawat yang hadir di hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi itu, mungkin kita break sebentar, memberikan kesempatan juga kepada teman-teman panelis ini yang mungkin perlu juga untuk toilet break nih. Silakan teman-teman dari IO mungkin ada iklan atau pesan sponsor yang ingin ditampilkan. Saya persilakan. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang menular lewat udara. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah kasus baru TB di Indonesia sebanyak 842.000 dengan 74% terduga TBC mencari layanan di sektor swasta, di mana 52%-nya mengunjungi farmasi atau toko obat. USAID Tuberculosis Private Sector adalah aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan modal yang meningkatkan peran sektor swasta dalam eliminasi TBC di Kota Medan, Sumatera Utara, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kota Denpasar, Bali, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Strategi implementasi USAID TBPS meliputi DPPM penguatan jejaring internal dan eksternal, belanja kesehatan strategis untuk pelayanan TBC, investasi layanan kesehatan swasta dalam alat diagnostik TBC yang modern dan berkualitas, optimalisasi peran apotek, rujukan dan dispensing OAT, serta merancang model pelibatan swasta skala regional ataupun nasional. Kontribusi USAID TBPS di akhir tahun kelima adalah pembiayaan program TBC melalui skema belanja kesehatan strategis, perbaikan alur perjalanan pengobatan pasien TBC, optimalisasi layanan TBC di Fasiankes primer, perbaikan hasil akhir pengobatan, peningkatan deteksi kasus, DPPM berfungsi optimal, serta pelulusan skala nasional. Oke, terima kasih. Masih bersama kita ya. Saya hargai teman-teman yang ternyata atensinya dan partisipasinya masih tetap tinggi nih. Setelah berapa ini ya, 2 jam lebih, 2 jam setengah kita bersama-sama. Seperti tadi saya sampaikan, sekarang saya persilahkan nih teman-teman. Kira-kira mungkin bisa sharing success story-nya apa yang ada di pengalaman teman-teman terkait program penanggulangan TB yang bisa di-share dengan para peserta hari ini, sehingga kita harapkan bisa menginspirasi juga teman-teman. Saya harapkan singkat karena keterbatasan waktu. Dari mungkin kita mulai dari Mas Pandu dulu nih. Apa success story yang
mau